Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para peserta tahsin, para pecinta Al-Quran, dan khususnya sedulur Golkar Jatim dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bertemu dalam materi tahsin yang diselenggarakan DPD Partai Golongan Karya tingkat 1 Jawa Timur. Untuk kali ini kita akan belajar, kita memantapkan cara baca huruf ra. Huruf ra dari sisi tafkhimnya. Jadi ra itu ada dua cara bacanya, dibaca tafkhim yakni tebal, dan juga tarqiq. Tarqiq itu tipis. Kalau lam dia kena hukum bacaan hanya ketika lam jalalah. Tapi kalau ra, dimanapun posisinya ra, kapanpun itu akan selalu kena hukum tebal dan tipis, tafkhim atau tarqiq, itu pasti. Baik, untuk kali ini kita akan belajar ra yang dibaca tafkhim. Syarat ra yang dibaca tafkhim yang pertama ialah saat huruf ra berharokat fathah ataupun dhammah. Dimanapun posisinya, ketika ra itu berharokat fathah atau dhammah, itu dibaca tebal. Ya. Contoh. Jadi ra. Cuma yang jadi bingung itu ukuran ketebalannya kayak apa? Ukuran ketipisannya kayak apa, kan begitu. Nah, begitu. Yang penting kita mampu membedakan antara yang tebal dengan yang tipis. Yang penting begitu. Karena lisan masing-masing orang misalnya beda, tingkat kelenturannya beda. Lidahnya kadang orang itu kalau yang lidahnya luas agak panjang biasanya bisa maksimal. Kalau lidahnya yang mungkin agak sedikit ngapunten, kadang ada orang yang radi pelat gede. Nah, itu karena lidahnya tidak begitu panjang, itu kadang agak kesulitan begitu. Ya. Cara membedakan begini. Ra itu tebal. Ra. Jadi bukan ra, tapi ra. Sedikit ke belakang lidahnya. Ra. Bukan kalau R biasa, ra itu biasa. Ra di depan, cuma di langit-langit yang depan. Ra. Tapi kalau ra tebal agak ke belakang sedikit. Langit ke belakang sedikit. Ra itu tebal. Ra. Begitu. Ya. Kalau yang tipis, ri. Ya. Hampir seperti ketika kita melafalkan abjad R di dalam grammatical English. Ya. Jadi ri, bukan ri. Kalau ri itu tebal. Ya. Kalau tipis, ri. Itu tipis. Kalau tebal, ra. Kalau tipis, ri. Bukan ri. Nah, itu beda. Itu kasroh tapi tebal, tidak boleh. Selamanya kasroh tipis. Ri. Itu tipis. Kalau ri, nah itu beda. Ya. Itu kasroh tapi tebal. Baik. Ra tafkhim, ra tebal. Yang pertama ketika ra itu berharokat fathah ataupun dhammah. Jadi dimanapun ada ra yang berharokat fathah ataupun dhammah, maka selamanya dia dibaca tebal. Contoh, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi
wajah. Waro, waro, bukan waro, beda. Waro, 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 ro, begitu ya. Bukan. Kalau ro yang tipis gimana? Waro, 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 itu tipis. Waro. Jadi untuk mempertebal itu posisi lidahnya digeser sedikit ke belakang. Waro, waro. Dan getarnya sekali lagi cuma 2 getaran. Waro, waro, bukan waro, itu kebanyakan. Ya. Yeah. Kemudian contoh kedua. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ru, 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 begitu. Ya. Bukan ru. Kalau ru itu polos, belum ada tebalnya. Kalau ru itu cuma R biasa. Ru, nah itu. Ruzin, nah itu R biasa. Harusnya ru, ru, begitu. Ya. Sakit ngebayangkan ya. Yang penting dibayangkan dulu itu bisa gitu. Prakteknya duko nanti. Ya. Ya. Penting bayangkan dulu. Kemudian ro dibaca tebal ketika ro itu bersukun didahului dengan fathah atau dhammah. Ya. Pokoknya pakemnya ro tebal itu kalau fathah dhammah. Baik itu dia hidup sendiri atau didahului fathah dhammah. Itu pasti tebal. Gitu. Ya, contoh inna a'tainakal kautsar. 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 Kalau tidak tebal gini, kautsar. Kautsar itu polos. Kautsar. Begitu. Kalau tidak tebal, kautsar itu polos. Ya. Hatta zur tebal. Hatta zurtumul maqabir. Yang zur ini tebal, yang bir ini tipis. Bedanya ini. Hatta zurtumul maqabir. Bir itu bis. Kalau zur tebal. Ya, itu. Oke. Kemudian yang ketiga, ro dibaca tebal, ro sukun karena waqaf, didahului huruf bersukun yang didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Double sukun. Ada double sukun, tapi sebelum sukun yang pertama itu tetap fathah dhammah. Berkali-kali, sementara ini 3 syaratnya tetap fathah dhammah. Contoh surah Al-Asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Ya, enggak boleh wal 'asr. Enggak boleh. Itu tipis, menunjukkan tipis. Harus wal 'asr. Gitu, ya. Innal insana lafi khusr. Gitu ya. Enggak boleh khusr. Nanti tipis jadinya. Khusr. Harus begitu. Ya, harus begitu. Kemudian ra sukun yang didahului oleh hamzah wasal berharokat kasrah. Ya. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar hamzah wasal. Contoh. Ya, pakemnya tafkhim, fathah, dhammah. Kalau kasrah tipis. Tapi ini ada pengecualian. Ya.
Kalau setelah, kalau kasrohnya itu merupakan hamzah wasol, dibaca tetap tebal. Ya, contoh, ir irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bacanya begitu. Ya, jadi tebal semua. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau tipis gini, irji'i itu. Kalau tipis. Tapi ini karena hamzah wasol harus dibaca tebal. Ya. Contoh kedua, illa man irtadha mir rasul. Gitu. Ya, nanti kita praktekkan. Kemudian syarat yang kelima, ra sukun yang didahului huruf berharokat kasrah dan bertemu dengan huruf isti'la berharokat fathah dalam satu kata. Huruf isti'la itu khusyadin qil, kha, shad, dod, ghain, ta, qaf, dha. Jadi kalau ada huruf isti'la, ada ra sukun, kemudian setelahnya ada huruf isti'la yang berharakat kasrah, berharakat fathah, maka ra-nya dibaca tebal. Contoh, inna jahannama kanat mirsada. Harusnya kan kalau kasrah tipis, karena dia setelahnya ada huruf isti'la yang berharakat fathah, maka dibaca tebal. Mirsada. Kalau tipis gini bacanya, mirsada. Itu kalau tipis. Tapi ini wajib dibaca fathah, ya. Baik, mari kita praktikkan bersama-sama dari yang pertama. Ya. Silahkan ditirukan. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. 2, 3. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Silakan ditirukin. قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. 2, 3. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Ya. Kemudian yang ra mati jatuh setelah fathah, inna a'tainakal kautsar. 2, 3. Inna a'tainakal kautsar hatta zurtumul maqabir. 2, 3. Hatta zurtumul maqabir. Baik. Syarat yang ketiga, wal 'ashr. 2, 3. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. 2, 3. Innal insana
insana lafi khusr. Ya. Kemudian syarat yang keempat, hamzah wasal, kemudian ada ra sukun. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. 2, 3. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Illa man irtadha min rasul. 2, 3. Illa man irtadha min rasul. Syarat terakhir, inna jahannama kanat mirsada. 2, 3. Inna jahannama kanat mirsada. Baik, itu syarat-syarat ra dibaca tafkhim atau tebal, ya. Nanti ada kalanya ra itu dibaca 2 kemungkinan. Jadi boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Baik, itu materi kita, yakni hukum bacaan ra tafkhim. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.